Apa judulnya Bapak Ibu? Perjalanan ke Emmaus. Ya, saudara siap firman Tuhan? Ini luar biasa. Mari kita lihat ayatnya dulu. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 15. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Sekarang lihat kepada saya Bapak Ibu. Pada saat Yesus berjalan ke Emmaus itu, itulah hari pada saat kebangkitan Yesus. Itu berarti hari Minggu. Ya, itulah juga sebabnya Bapak Ibu, kenapa ibadah Kristen itu hari Minggu, bukan hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi hari Sabatnya orang Israel itu hari Sabtu Bapak Ibu. Kalau kita kenapa hari Minggu? Karena pada saat itulah Yesus bangkit. Pada saat itulah Yesus menunjukkan dirinya Bapak Ibu, beberapa kali selalu hari Minggu. Karena itulah gereja memperingati ya kebangkitan Yesus dan juga penampakan Yesus. Yesus menampakkan dirinya itu pada hari Minggu. Karena itulah gereja merayakan ibadah pada hari Minggu. Dan hari Minggu terhitung sebagai hari pertama. Jadi kita awali dalam seminggu adalah untuk beribadah. Itu luar biasa. Untuk hari berikutnya kita siap mengalami berkat kuasa sehat kita untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk banyak hal lain. Ya, jadi ini adalah jalan ke Emmaus adalah hari pada saat kebangkitan Yesus. Pada saat Yesus bangkit, pertama kali Yesus menampakkan diri kepada siapa Bapak Ibu? Pertama kali adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di mana? Di kuburan. Pada saat itulah Maria melihat Yesus. Semula Maria berpikir itu tukang kebun. Ternyata itu Yesus Bapak Ibu. Pertama kali menunjukkan kepada Maria Magdalena. Nah, Magdalena itu sebenarnya nama orang yang juga mengacu kepada dari mana asalnya. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, nama orang itu banyak yang sama. Seperti Maria itu banyak samanya, Yusuf banyak samanya Bapak Ibu. Dan karena itulah harus dikasih embel-embel. Yudas juga banyak nama Yudas Bapak Ibu. Karena itu dikasih embel-embel. Embel-embelnya apa? Embel-embelnya dari mana asalnya. Jadi seperti Maria Magdalena itu artinya Maria yang berasal dari Magda, salah satu desa, salah satu kota di sekitar Danau Tiberias. Seperti juga Yusuf dari Arimatea. Dari asalnya Arimatea. Karena banyak nama Yusuf. Yudas juga sama. Yudas Iskariot, pengkhianat Yesus. Kariot itu sebenarnya bukan nama, itu nama tempat. Jadi Yudas yang berasal dari kota Keriot. Itu Bapak Ibu. Karena murid Yesus juga sebenarnya ada dua Yudas juga Bapak Ibu. Karena itulah dari tempatnya itulah yang disebut. Simon dari Kirene. Kayak gitu Bapak Ibu. Simon juga banyak. Untuk membedakannya kasih tahu asalnya dari mana. Kirene. Gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kali ini Yesus menampakkan diri pada saat kebangkitan adalah Maria Magdalena di kuburan. Lalu yang kedua, Yesus menampakkan diri di perjalanan ke Emmaus yang tadi kita baca Bapak Ibu. Dua orang murid sedang berjalan ke Emmaus. Dan Yesus menampakkan diri kepada dua murid ini. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, Pak, kenapa Yesus menampakkan diri kepada dua murid ini Pak? Bukankah lebih penting ada yang lain? Bukankah ada murid-murid yang lain Pak? 11 murid yang lain Pak? Bukankah itu lebih penting? Yesus merasa ini lebih penting. Perjalanan ke Emmaus ini lebih penting Bapak Ibu. Jadi kita lihat kenapa Yesus menganggap ini lebih penting. Nah, itu satu rahasia Bapak Ibu. Dan rahasia ini akan dijelaskan Tuhan, akan disingkapkan Tuhan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara lapar akan kebenaran? Amin. Maka hari ini akan disingkapkan bagi kita. Kenapa Tuhan menampakkan diri kedua kali pada dua murid yang berjalan ke Emmaus, bukan kepada murid yang lain? Kenapa sih Tuhan selalu pakai rahasia-rahasia untuk berbicara kepada kita? Kalau tidak langsung ngomong terus terang aja. Apalagi dalam pengajarannya, saudara pasti tahu bahwa Yesus seringkali memakai perumpamaan. Saya katakan bahwa kemuliaan Tuhan untuk menyembunyikan sesuatu, tetapi kemuliaan kita untuk menyelidiki sesuatu. Ya, ketika kita selidiki, kita menjadi mulia Bapak Ibu. Bukan hanya mulia, kita selidiki firman Tuhan, kita diberkati, kita sehat, dan banyak lagi pemulihan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Tuhan membuat demikian rahasia Bapak Ibu, supaya firman Tuhan itu bukan dianggap murahan. Ya, kita harus menggali, dan ketika kita menggali itulah kita mengalami banyak berkat di dalam kehidupan kita. Ya, tubuh kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi tajam. Demikian juga Tuhan membimbing kita di secara roh Bapak Ibu. Ya, kita makin bijaksana, kita makin sehat. Coba kita lihat Amsal 4 ayat 20 sampai 22.
Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya Bapak Ibu. Jadi ketika saudara renungkan firman Tuhan, saudara juga mengalami kesembuhan. Benar Bapak Ibu. Buktinya siapa Pak? Bapak Gembala sidang kita. Ketika beliau sakit kepala Bapak Ibu, akan dioperasi tumor di kepala beliau Bapak Ibu, dan kemungkinan hidupnya juga hanya berapa persen. Saudara tahu apa yang diperintahkan Tuhan? Membaca Injil. Benar kan Bapak Ibu ya? Saudara sering dengar khotbah beliau membaca Injil, dan ketika beliau membaca, hasilnya apa? Sehat. Sampai sekarang, gak pernah sakit. Sehatnya juga luar biasa. Coba saudara perhatikan kalau hari Minggu, beliau itu tidak pernah jalan santai. Ya, saudara perhatikan aja, gak pernah jalan. Jauh lebih cepat benar. Kenapa dia bikin cepat? Karena banyak tempat ibadah lagi harus dilayani, dan waktunya mepet. Dan beliau mampu melakukan itu, walaupun umur beliau sudah di atas 70. Saya bisa pegang beliau Bapak Ibu, kalau jalan cepat, beliau itu masih lebih cepat dibanding saudara barangkali. Haleluya Bapak Ibu. Walaupun usia 70, dulu pernah sakit-sakitan, tapi sekarang menjadi sehat luar biasa. Kenapa? Demikian. Karena beliau diperintahkan Tuhan pertama kali membaca Injil, membaca Alkitab. Karena itulah baik kita juga hari ini. Kalau saudara ingin mengalami hal yang luar biasa, baca firman Tuhan, saudara renungkan firman Tuhan. Di situ ada rahasia kehidupan, dan di situ juga ada rahasia kesehatan untuk seluruh tubuh kita. Karena itu juga bagi saudara, kalau saudara di antara saudara ada yang susah tidur harus pakai obat untuk tidur, baca Alkitab. Saya sarankan itu membaca Yohanes. Kenapa Yohanes Pak? Karena Yohanes itu adalah murid yang dikasih Yesus, menyadari kasih Tuhan, dan juga Yohanes itu menggambarkan tentang kasih, lebih banyak tentang kasih. Dan ketika saudara sadar akan kasih Tuhan Bapak Ibu, hidup saudara menjadi tenang. Saudara juga gak khawatir Bapak Ibu, gak khawatir bisnis ini, gak khawatir keluarga, gak khawatir banyak hal lagi, tapi saudara menjadi tenang. Tuhan mengasihi aku, maka aku percaya Tuhan akan menolong aku di dalam keluarga, di dalam usaha bisnis, di dalam apapun kehidupanku. Saudara jadi tenang, pikiran gak melayang-layang lagi Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah kalau saudara susah tidur, baca Injil Yohanes. Ya minimal satu pasal lah. Saudara lihat luar biasa. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ketika kita baca firman Tuhan, telinga kita arahkan kepada Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, maka itu akan memberikan kehidupan dan juga kesehatan bagi tubuh kita seluruhnya. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi kita di Bapak Ibu. Iya, kalau saudara nggak percaya, buktikanlah malam ini. Terutama bagi saudara yang susah tidur lah, khususnya. Terlalu banyak pikiran soalnya. Nah, Emmaus ini suatu kota yang luar biasa zaman dulu. Emmaus itu di situ ada reruntuhan permandian orang Romawi Bapak Ibu. Iya, ada air mata, air hangat, ada air belerang ya Bapak Ibu. Itulah sebabnya dulu ini ramai dikunjungin orang. Untuk apa? Untuk mandi air hangat. Ketika mereka mandi air hangat, mereka mengalami kesembuhan. Pertama kesembuhan apa? Kulit. Korengan gitu Bapak Ibu, kena belerang itu biasanya sembuh lah. Yang kedua itu persendian. Kalau ngilu-ngilu, rematik segala macam, tuh jebur ke situ. Zaman dulu demikian. Jadi mereka datang ke Emmaus untuk mengalami kehangatan air panas belerang. Yang kedua untuk mengalami kesembuhan. Karena itu zaman dulu rame itu. Tapi sekarang sudah reruntuhan. Haleluya Bapak Ibu, nggak tahu kenapa nggak dipelihara barangkali. Iya, kayak Ciater itulah Bapak Ibu, Tangkuban Perahu. Kan sekarang udah banyak air pemandian kan? Iya, seperti gitulah. Jadi orang bisa sembuh dari sakit kulit, orang juga bisa sembuh dari sakit persendian atau ngilu-ngilu di tulang-tulangnya Bapak Ibu. Jadi mereka datang ke sana untuk mengalami kehangatan air panas dan juga mengalami kesembuhan. Dan apa yang terjadi pada masa dulu, hari ini kita alami pada saat kita datang beribadah ke gereja. Kita mengalami kehangatan dan juga kita mengalami kesembuhan di tubuh kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya. Kita masuk pada bagian kedua, bahwa ketika kita beribadah, roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, dan juga Tuhan menjauhkan sakit penyakit. Terutama nanti kita perjabat kudus Bapak Ibu. Kalau saudara sungguh-sungguh beriman, hari ini juga saudara disembuhkan. Coba kita lihat Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi karena itulah saudara hari ini nggak sia-sia datang. Hari ini saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami sukacita, saudara mengalami berkat. Saudara diberkati luar biasa. Nah, hal yang sama dulu terjadi pada Emmaus. Ketika orang datang ke Emmaus, mereka mengalami kehangatan air hangat, mandi air hangat. Hari ini kita datang ke gereja, kita mengalami kehangatan dari Tuhan, kita mengalami sukacita, kita mengalami juga dimandikan oleh darah Yesus nanti saat terima perjamuan kudus, sehingga kita disuci kuduskan. Sehingga apa yang dialami orang zaman dulu datang ke Emmaus, mereka mengalami kehangatan. Yang kedua, mereka mengalami kesembuhan. Hari ini kita alami lebih dahsyat lagi. Kita mengalami kehangatan dan juga kita mengalami kesembuhan tubuh kita. Amin Bapak Ibu.
Jadi saudara nggak sia-sia datang ke tempat ini Bapak Ibu. Pada saat itu Bapak Ibu, dikisahkan tadi pada ayat pertama yang kita baca pertama kali, dua murid berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang Yesus. Karena itu juga kehidupan kita di gereja ini berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang saudara. Karena banyak sekarang pendeta berbicara tentang saudara. Tentang apa? Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus tidak saudara lakukan? Tapi hari ini kita berbicara tentang Yesus. Apa yang Yesus telah lakukan untuk kita? Jadi bukan berbicara tentang saudara, tapi berbicara tentang Yesus. Karena inilah yang memberikan kita berkat, kemenangan di dalam kehidupan. Kalau berbicara tentang saudara, saudara akan melihat dosa saudara, saudara akan melihat kenajisan saudara, saudara akan melihat banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nggak ada artinya. Tapi hari ini kita berbicara tentang Yesus. Disinilah rahasia kesembuhan, berkat, kemenangan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, pada saat berjalan ke Emmaus tadi Bapak Ibu, satu nama disebutkan. Seorang dari mereka disebutkan namanya Kleopas. Sedangkan yang satu lagi tidak disebutkan Bapak Ibu. Tapi di sini ada satu hal lagi, bahwa tidak pernah disebutkan di Alkitab bahwa keduanya adalah laki-laki, nggak ada disebutkan. Jadi kemungkinan besar ini adalah dua orang ini adalah suami istri. Dan biasa pada masa dulu Bapak Ibu, hanya nama suaminya saja yang disebut. Dan ini sesuai dengan budaya orang Yahudi. Ya, ibu-ibu ya protes lah. Karena apa? Itu budaya orang Yahudi zaman dulu disebut nama suaminya. Saat Yesus juga memberi makan 5.000 orang, yang disebut 5.000 laki-laki saja. Tidak disebut yang wanitanya, tidak disebut yang anak-anaknya Bapak Ibu. Tapi tidak berarti wanita itu tidak setara. Ya, memang ketika kita berbicara secara hukum Taurat Bapak Ibu, nama laki-laki yang disebut. Tapi hari ini itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Setelah Yesus bangkit, Yesus membawa anugerah bagi kita, maka kita hidup dalam anugerah, maka kita menjadi sama. Pria dan wanita itu menjadi sama. Orang Yahudi dan non-Yahudi itu menjadi sama. Ayo Bapak Ibu, saudara mendapatkan berkat yang sama. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi bagi kita hari ini, ya, wanita dan pria sama, sudah sama-sama. Haleluya. Jadi kita di hadapan Tuhan adalah sama. Nah, pengalaman Emmaus itu terjadi pada hari kebangkitan Yesus Bapak Ibu. Tuhan menunjukkan sesuatu pada hari pertama. Itu adalah tentang apa? Kenapa Yesus mengutamakan Emmaus ini? Karena itu berbicara tentang pemulihan. Ya Bapak Ibu, itu berbicara tentang pemulihan. Pada saat Yesus bangkit dari kematian, itu berubah, itu dari daging menjadi roh, menjadi Allah kembali Bapak Ibu. Karena Allah adalah roh. Tetapi pada saat Yesus dilahirkan, prosesnya berkebalikan. Pada saat Yesus lahir adalah Allah yang roh mengosongkan dirinya sehingga lahir dalam bentuk daging. Tapi pada saat kebangkitan sebaliknya, kembali ke asal, itu dari daging kembali kepada roh. Itulah sebabnya Yesus bisa menembus dinding, gedung yang tertutup, ya, ruang tertutup, semua ditutup, bisa tembus, bisa hadir di mana saja, ya, bisa naik ke surga. Yesus mengalami demikian supaya kita juga kelak akan mengalami demikian Bapak Ibu. Ketika kita lahir baru, maka kita juga berubah dari hidup kedagingan menjadi hidup di dalam roh. Dan inilah menjadi kesempurnaan kita alami pada saat lahir baru. Itulah sebabnya pada saat kita lahir baru, dan itu ditandai lewat kita dibaptis Bapak Ibu, kita kembali berkuasa. Karena itu kalau saudara belum dibaptis, mari beri diri saudara dibaptis. Apapun alergi saudara Bapak Ibu, kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh loh Bapak Ibu ya, sungguh-sungguh bertobat pada saat baptisan, apapun alergi kita langsung hilang. Dan itu sungguh-sungguh terbukti Bapak Ibu. Kenapa kita bisa mengalami kuasa demikian? Karena kita kembali dalam roh. Ada roh Allah dalam diri kita, maka kita hidup dalam roh, hidup yang berkuasa. Berkuasa atas segala binatang melata, berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara. Sehingga kita tidak ada lagi alergi siput, alergi udara, alergi apapun. Itu sudah terbukti. Pada saat baptisan dulu Bapak Ibu, ada seorang wanita alergi telur. Rupanya dia punya iman, kalau nanti saya dibaptis, saya bisa makan telur. Jadi dia dari rumah sudah bawa telur asin Bapak Ibu, 2. Ketika dia dibaptis, keluar dari air baptisan, langsung dia berkata, aku sekarang sudah bebas alergi, langsung saya bisa makan telur. Langsung benar Bapak Ibu, bisa berkuasa atas telur. Amin. Ada juga seorang wanita, sebelum dibaptis dia alergi es, nggak bisa makan es, langsung bentol-bentol, langsung tubuhnya bengkak-bengkak gitu Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia punya iman, pokoknya habis baptisan dia berkuasa atas es. Bener, keluar dari baptisan dia langsung minta es, dan saya disuruh Bapak Gembala untuk menyediakan es. Ya, saya minta es dari hotel, pada saat itu masih Hotel Jayakarta. Minta es, ya. Saya juga punya hikmat, saya tidak mau minta satu es, 2 es. Kenapa? 1 untuk dia, 1 untuk saya. Ya Bapak Ibu. Iya, kalau dia aja Bapak Ibu, dia makan di depan saya kan sungkan.
Tapi kalau kita makan dua-dua kan sama, sambil ngobrol. Ya Bapak Ibu. Ya langsung dia berkuasa atas es Bapak Ibu. Ada juga pekerja dulu di Benteng, sekarang sudah nggak ada lagi. Dia alergi udang. Wah, pokoknya parah udangnya Bapak Ibu. Alergi udangnya. Kalau dia makan, dia bisa sesak napas. Kenapa bisa sesak napas? Karena terjadi bentol-bentol bengkak, bahkan juga saluran pernapasannya bengkak sehingga kejepit gitu Bapak Ibu. Saking bengkaknya sampai salurannya itu jadi kejepit sehingga dia sesak napas. Tapi ketika dia selesai baptisan, langsung sembuh Bapak Ibu. Langsung dia makan udang yang besar, udang galak. Lihat Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kalau saudara belum dibaptis, berikan diri saudara dibaptis. Karena itulah proses saudara berubah dari daging menjadi roh. Ya, ketika roh Allah turun atas diri saudara, maka saudara kembali berkuasa. Berkuasa atas apa saja. Berkuasa atas segala ikan-ikan di laut, berkuasa atas binatang melata, berkuasa atas udara, berkuasa atas burung-burung di udara. Jadi nggak ada lagi alergi telur, nggak ada lagi alergi susu dan segala macam. Ayo Bapak Ibu, karena itulah mari kita alami semua ini, kelahiran baru, berubah dari daging dan roh untuk hidup kita berkuasa, dipulihkan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Kristus memulihkan kita semua. Ya, apa saja yang sini pulihkan, apa saja juga yang hilang oleh Adam. Pada saat Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, apa yang hilang dari manusia? Pertama, persekutuan dengan Allah hilang. Mereka terusir dari Taman Eden. Yang kedua, mereka dikutuk, tanah terkutuk, semak duri hasilnya, artinya miskin. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, mereka dikalahkan oleh ular, setan. Mereka dibut tanah akan dimakan oleh ular. Tapi ketika Yesus datang, tiga hal tadi selesai, semua dipulihkan semua. Manusia yang terusir terpisah dari Allah kembali bersekutu dengan Allah di dalam Yesus. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita kembali bersatu. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Tidak lagi bangkrut, dipulihkan. Mantap, diberkati. Tuhan kaya menjadi miskin agar kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Dipulihkan kembali. Haleluya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Dikalahkan setan. Hari ini setan tidak berkuasa atas kita. Bahkan kita bisa usir setan dari kehidupan kita. Amin. Tuh, saudara itu tuh boleh terjadi dalam Yesus. Karena itu saudara nggak perlu takut setan lagi Bapak Ibu. Ke kamar mandi sendiri, jangan takut. Usir saja setan. Amin Bapak Ibu. Setan akan pergi. Demikian juga kalau lewat tempat angker, saudara jangan takut. Jangan berkata, permisi anak babi mau lewat. Justru kalau saudara ngomong demikian, kesurupan saudara. Kenapa? Itu peristiwa Gerasa Bapak Ibu. Ketika setan itu akan diusir, mereka mintanya pindah kemana? Ke babi. Ya Bapak Ibu. Ke babi terjun ke jurang. Karena itu jangan ngomong anak babi mau lewat, kesurupan nanti. Katakan aja, anak Tuhan mau lewat, minggir semua. Minggir, benar itu Bapak Ibu. Karena apa? Hari ini kita berkuasa. Bukan lagi dikalahkan setan, tapi hari ini kita menjadi anak Allah yang berkuasa. Mulut kita berkuasa untuk mengusir setan dari kehidupan kita. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya. Yesus memulihkan kita. Kita masuk pada bagian ketiga. Kristus memulihkan kita semua. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Yesus datang untuk pemulihan Bapak Ibu. Dulu perjanjian lama Yesus harus tinggal, tapi ketika perjanjian baru datang untuk memberikan kita pemulihan. Dan sekarang kita sudah dipulihkan Bapak Ibu, sudah dipulihkan bagi kita hari ini. Dan ketika Yesus memulihkan kita, itu lebih baik dari kondisi semula. Jadi kita bukan dipulihkan ke kondisi Adam dan Hawa yang berkuasa taman, tapi kita dipulihkan lebih dari Adam dan Hawa. Karena kita nanti akan duduk bersama-sama di tahtala bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi lebih dari Adam dan Hawa. Pemulihan Allah selalu demikian. Bagi saudara juga hari ini, apapun yang hilang, apapun masalah lalu saudara, apapun yang saudara hilang zaman dulu, datang kepada Yesus, pemulihan saudara alami lebih dibanding kondisi saudara semula, lebih baik dari kondisi semula. Amin Bapak Ibu. Kalau manusia memulihkan benar lebih jelek dari kondisi semula. Misalkan membenerin apa? Handphone, pasti lebih jelek daripada kondisi semula. Memperbaiki ya perabot atau kursi segala macam, pasti lebih jelek. Operasi juga sama. Operasi tubuh manusia pasti lebih jelek dari kondisi awal. Berapa Bapak Ibu? Pasti itu. Tapi ketika datang kepada Tuhan, kita dipulihkan lebih baik dari kondisi semula. Amin. Karena itu datang kepada Tuhan, saudara tidak akan kecewa, saudara dipulihkan lebih baik dari kondisi semula. Amin. Datanglah kepada Tuhan apapun masalah kita. Nah, bahkan juga nanti ketika kita mati, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kondisi kita lebih baik Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena saudara nanti di surga tidak terikat lagi kepada tubuh daging saudara. Kita nanti sama-sama akan bertubuhkan kemuliaan yang berkuasa, yang bisa tembus tidak dibatasi oleh banyak. Kita seperti tubuh Yesus. Dan Bapak Ibu, kalau sekarang kita dibatasi oleh tubuh kita dengan segala keterbatasan ya Bapak Ibu, dengan segala kelemahannya. Karena apa? Tubuh kita dibuat dari debu tanah.
Awalnya kejadian demikian dikatakan, amin. Tapi ketika nanti kita di surga, kita akan bertumbuhkan kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lebih hidup dari kita selama kita hidup di bumi. Ya, bahkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan. Maka kita tidak akan, ya, pasti kita lebih baik lagi, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, Yesus hadir pada saat jalan ke Emmaus tadi, Bapak Ibu, berjalan bersama dengan murid. Kenapa? Karena Yesus menganggap perjalanan ke Emmaus ini lebih penting. Kenapa lebih penting, Bapak Ibu? Karena itulah gambaran pemulihan. Di mana, Pak, gambaran pemulihannya, Pak? Begini, pada saat manusia belum jatuh dalam dosa, Allah berjalan bersama dengan manusia, bersama dengan Adam dan istrinya Adam. Siapa nama istrinya Adam? Hawa. Jadi Allah bersama-sama berjalan di surga bersama dengan Adam dan Hawa. Dan ketika perjalanan Emmaus, setelah Yesus bangkit, maka manusia yang percaya pada Yesus dipulihkan. Itulah sebabnya dikisahkan Yesus berjalan bersama kedua murid tadi. Itu menjadi gambaran kembali suasana surga dipulihkan atas manusia. Tuhan berjalan bersama dengan manusia, bersama dengan Kleopas dan istrinya. Jadi itu adalah Kleopas dan istrinya perjalanan ke Emmaus tadi, Bapak Ibu, dipulihkan kembali. Coba kita lihat bahwa Allah dulu itu berjalan dengan manusia. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Lihat kepada saya, Bapak Ibu, pada hari sejuk. Hal yang sama juga ketika Yesus berjalan ke Emmaus ini, Bapak Ibu, pada hari sejuk menjelang malam, menjelang senja, jalan bersama-sama dengan kedua murid ini, berjalan bersama dengan Kleopas dengan istrinya, Bapak Ibu. Dan itulah menjadi gambaran pemulihan yang sempurna. Allah kembali berjalan dengan manusia seperti dulu juga Allah berjalan dengan Adam di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa dikatakan ayat tadi sembunyi, Bapak Ibu. Selama ini mereka berjalan bersama-sama, tapi ketika dosa langsung sembunyi. Takut mereka telanjang, Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika berjalan di Emmaus itu kembali dipulihkan. Allah kembali berjalan bersama dengan manusia. Berjalan ke Emmaus. Ini gambaran pemulihan yang sempurna. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Saudara tidak perlu khawatir karena Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan menyertai kita dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.